Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Dilaksanakan di Pesantren Tebu Ireng, Kepala BNPT hadiri deklarasi toleransi meneguhkan Islam wasatiyah dalam rangka Hari Santri Nasional, serta penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan BWP Tebu Ireng dan BNPT RI. Sehubungan dengan Hari Santri Nasional yang dirayakan setiap tanggal 22 Oktober, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi menyambangi Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Kedatangan Kepala BNPT disambut langsung oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz selaku Ketua Badan Wakaf Pesantren Tebu Ireng, serta Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin selaku pengasuh Pesantren Tebu Ireng. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT sampaikan bahwa Hari Santri Nasional merupakan sebuah momentum untuk mengangkat martabat bangsa Indonesia. Hari ini tentunya sebagaimana kami sampaikan, kita bersyukur pada akhirnya menjadi sebuah hari santri nasional yang tentunya ke depan harus terus kita perjuangkan agar menjadi sebuah momentum untuk terus mengangkat harkat martabat bangsa kita, dan termasuk tentunya adalah kesejahteraan dari pondok pesantren, para santri yang di Indonesia ini jumlahnya bisa 38.000 lebih. Menambahkan pernyataan tersebut, Ketua Badan Wakaf Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz tekankan pentingnya peran pemerintah dalam pencegahan merebaknya paham radikalisme di Indonesia. Kami juga mohon kepada pemerintah agar memberikan perhatian sangat serius atas makin merebaknya intoleransi dan merebaknya radikalisme di Indonesia. Ini merupakan tekad kita berkumpul malam ini, dan insya Allah dengan rahmat dan karunia Allah akan kita tindak lanjuti dengan berbagai kegiatan bersama yang melampaui lintas agama, lintas ras, dan lintas kelompok. Senada dengan hal tersebut, pengasuh Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sampaikan bahwa pendidikan membangun kesatuan penting untuk diajarkan kepada para santri sebagaimana ajaran agama Islam. Kita sebetulnya dari dulu sama, jadi pendidikan yang ada di sini itu kita itu bagaimana keilmuan itu digunakan untuk membangun ukhuwah, membangun persatuan. Jadi ada di situ silaturahim, kemudian bagaimana kita menghormat orang lain. Itu semuanya pendidikan itu sebetulnya bagi santri adalah untuk kita membangun persatuan. Jadi kita ya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Itu karena itu ajaran-ajaran agama yang mana itu diwariskan dari para nabi sampai sekarang ini, dan kita akan tetap jaga itu, kita akan lanjutkan, kita akan wariskan kepada generasi penerus supaya kita mampu untuk menjaga harmoni dari bangsa ini. Dalam meneguhkan toleransi, kedua pihak pun sepakat untuk bekerja sama yang tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan BWP Tebu Ireng dan BNPT RI. Acara dilanjutkan dengan pembacaan teks deklarasi toleransi oleh seluruh peserta acara yang meliputi santri, petinggi pesantren, pemerintah, akademisi, serta perwakilan media. BNPT sebagai garda terdepan penanggulangan terorisme melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan rasa toleransi antar beragama di Indonesia. Senin
24 Oktober 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bekerja sama dengan PT Taman Wisata Candi lakukan peresmian warung NKRI Borobudur dan dialog kebangsaan di Magelang, Jawa Tengah. Dilaksanakan di kawasan Monumen Buddha terbesar di dunia, BNPT meresmikan warung NKRI di Borobudur, tepatnya di Balkondes Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Hadir didampingi oleh pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya BNPT, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan peresmian warung dengan pengguntingan pita. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa selain untuk menyebarkan narasi kebangsaan, warung NKRI merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini di samping kaitan masalah narasi kebangsaan, kita juga mendukung hidupnya perekonomian masyarakat yang bisa membawa masyarakat itu menjadi lebih sejahtera, terutama dengan program-program Balkondes yang ada di wilayah sekitar daripada Candi Borobudur di Kabupaten Magelang ini. Tentu apabila ini bisa sukses, masyarakat tentu akan merasakan hasil dari yang dikelola bersama antara unsur-unsur pemerintah, unsur-unsur badan usaha yang peduli akan terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Selain peresmian warung NKRI, BNPT juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Direktur Utama PT TWC Edi Setiono sampaikan, nilai toleransi harus didorong seiring dengan pertumbuhan ekonomi di destinasi super prioritas. Ya, menjadi target dari pemerintah bahwa destinasi super prioritas ini bisa menjadi magnet pertumbuhan. Ya, oleh karenanya satu hal yang juga harus kita dorong ya, itu adalah sikap-sikap toleran dan inklusif. Nah, oleh karenanya kita bekerja sama dengan BNPT untuk menyiapkan seperti ini ya, supaya ke depan program destinasi super prioritas itu bisa berjalan dengan baik. Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog kebangsaan bertajuk Melestarikan Budaya, Merawat Keberagaman, Menuju Indonesia Harmoni. Dialog ini diisi oleh Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno yang hadir secara virtual, Ketua DPP IPI Kiai Haji Abdul Muhaimin, Ketua FKPT Provinsi Jawa Tengah Profesor Samsul Ma'arif, seniman dan budayawan Sujiwatejo, serta staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf Fajar Hutomo. Diharapkan dengan diresmikannya warung NKRI dan hadirnya acara dialog kebangsaan ini menjadikan kesejahteraan masyarakat di kawasan destinasi super prioritas Borobudur ini dapat bertumbuh seiring dengan ditanamkannya sikap-sikap toleransi dalam berbangsa. Kedepankan semangat Pentahelix, BNPT menggelar rapat persiapan Parade Budaya Nusantara di Menteng, Jakarta Pusat. Jelang parade yang akan dilaksanakan pada 6 November 2022 mendatang, Kepala BNPT sampaikan tujuan dari kegiatan tersebut, yaitu memperkuat identitas nasional guna menanggulangi paham radikalisme terorisme di Indonesia. Dalam rangka perkuat nilai-nilai kebudayaan bangsa demi mencegah paham terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat persiapan Parade Nusantara pada 25 Oktober 2022 di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga beserta jajaran. Rapat ini juga turut dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai unsur kementerian lembaga dan organisasi masyarakat. Bertajuk Bersatu Lebih Kuat Bersama Lebih Harmoni, Parade Budaya Nusantara merupakan kerjasama antara BNPT,
kementerian lembaga, dengan 60 organisasi dan komunitas perempuan se-Indonesia. Acara yang diselenggarakan pada 6 November 2022 mendatang ini akan dilaksanakan di pusat kota Jakarta di area Car Free Day. Sekitar 20.000 perempuan berkebaya dan masyarakat akan berpartisipasi dalam acara ini. Dalam konversi Kepala BNPT sampaikan dengan hadirnya acara ini diharapkan dapat mengeliminasi aspek-aspek budaya yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Dalam proses penanggulangan intoleransi radikal terorisme, kami yang bergerak pada aspek pencegahan, terutama bagaimana kita bergerak di tingkat hulu sampai ke hilir, yang intinya adalah membangun sebuah ketahanan bangsa kita. Jadi ketahanan pada aspek budaya. Kalau ini bisa menjadi yang dapat tumbuh berkembang di masyarakat kita, maka keyakinan kita adalah pengaruh-pengaruh negatif, ideologi transnasional, budaya yang bersifat transnasional itu bisa kita eliminasi. Selain parade budaya, nantinya akan dilaksanakan pula peragaan busana dan hiburan lainnya. Gelaran parade budaya merupakan salah satu implementasi dari semangat Pentahelix, di mana BNPT bersinergi dengan berbagai pihak dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di tanah air. Berikutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah pada 27 Oktober 2022 di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Melalui peringatan tersebut diharapkan seluruh pegawai BNPT dapat memaknai peringatan ini agar tetap hidup rukun di tengah keberagaman. Berlokasi di Masjid Ar-Rahman, kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1444 Hijriah. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga, serta sejumlah pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama. Digelar pada 27 Oktober 2022, acara ini dihadiri pula oleh Dharma Wanita Persatuan BNPT, serta jajaran staf BNPT melalui daring. Acara peringatan Maulid Nabi ini merupakan penghormatan bagi umat Islam terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan pentingnya memaknai ukhuwah wataniyah yang merupakan pesan dari Nabi Muhammad SAW agar menjadi dasar dalam membangun kerukunan persaudaraan, berbangsa, bernegara di tengah keberagaman yang ada. Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari peringatan Maulid ini ialah pesan untuk membangun persatuan umat dan solidaritas kita, termasuk ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah ini adalah bagaimana membangun persaudaraan kebangsaan. Karena jika ukhuwah wataniyah terbangun, maka ukhuwah Islamiyah akan lebih kuat dan solid. Kerukunan inilah yang menjadi prasyarat pembangunan umat dan bangsa. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BNPT, para pegawai diharapkan dapat memaknai dan meneladani Maulid Nabi dengan menghormati dan menghargai perbedaan, hidup dalam kerukunan, dan senantiasa cinta terhadap bangsa dan negara. Berikutnya peringati Hari Sumpah Pemuda, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto pimpin upacara dan diikuti segenap pegawai BNPT di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Berikut berita selengkapnya.
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94, BNPT selenggarakan upacara bendera yang dilaksanakan di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 28 Oktober 2022. Upacara bendera dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto selaku Inspektur Upacara, diikuti oleh pejabat tinggi Pratama BNPT, pejabat tinggi media, serta pegawai di lingkungan BNPT. Sumpah Pemuda diperingati setiap tahunnya dengan tujuan untuk mengobarkan semangat perjuangan para pemudi-pemuda. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara sampaikan pesan Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengajak seluruh pemuda bangsa untuk menjadikan momen peringatan Sumpah Pemuda ke-94 yang bertema Bersatu Bangun Bangsa sebagai momentum untuk meningkatkan semangat bersama dalam membangun bangsa Indonesia. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri kegiatan Hari Santri Nasional 2022 di Pondok Pesantren An-Nawawi, Banten, Jawa Barat. Bertemakan Santri Digital untuk Indonesia Bangkit, kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kemenparekraf RI sebagai langkah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan santri di bidang ekonomi kreatif dan digital. Guna mendukung program pengembangan potensi dan kemampuan santri di bidang ekonomi kreatif dan digital, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri acara peringatan Hari Santri Nasional 2022 bertema Santri Digital untuk Indonesia Bangkit pada 28 Oktober 2022 di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Banten. Acara yang diinisiasi oleh Kemenparekraf ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Kyai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Parekraf Sandiaga Uno, serta para santri terbaik yang mengikuti program Santri Digitalpreneur terbaik di Indonesia. Di depan para santri, Wakil Presiden RI mengajak mereka untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, yaitu dapat memanfaatkan media digital untuk berdakwah dan kegiatan positif lainnya. Dakwah kita harus menggunakan juga media digital, supaya jangkauannya lebih besar, lebih banyak untuk melawan jihad-jihad yang destruktif, untuk melawan juga upaya-upaya destruktif, upaya-upaya radikalisme. Oleh karena itu para santri mesti dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi digital untuk melakukan dakwah maupun melakukan kerja kebaikan yang memiliki nilai ekonomi maupun juga nilai-nilai kebaikan lainnya. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT menyatakan mendukung program Santri Digitalpreneur Kemenparekraf. Program tersebut dinilai dapat menjadi sarana untuk melatih literasi digital para santri agar dapat menciptakan konten-konten moderasi beragama. Kami juga di kalangan santri pernah menjalin dan akan terus bekerja sama dengan nama program Santri Keren. Santri Keren ini adalah melatih literasi digital di kalangan para santri, terutama untuk mendiseminasikan informasi, konten-konten moderasi dalam beragama. Sementara itu, Menteri Parekraf Sandiaga Uno juga berharap agar program Santri Digitalpreneur dapat meningkatkan kapasitas santri dalam menghadapi tantangan industri digital. Program Santri Digitalpreneur Indonesia yang didorong oleh Kemenparekraf merupakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas santri dan generasi milenial dalam menghadapi tantangan industri digital. Sebagai generasi penerus, kontribusi santri yang mampu bersaing di industri kreatif digital sangat dibutuhkan, sehingga dapat diberdayakan untuk memajukan bangsa. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.